Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takuna lana bil jinani kanzan ma'rufa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabiral islami ba'da rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal insana li rabbih lakanud. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tentunya kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita sempat hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin punya keinginan untuk hadir seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Jangankan untuk hadir di tempat yang mulia ini, bahkan sekadar untuk keluar masuknya nafas dari rongga hidungnya, bisa jadi mereka harus dibantu dengan oksigen. Oleh karena itu, satu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita ketika ada orang diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, tetapi mereka tidak terpanggil untuk melakukan perintah Allah. Mereka tidak tersentuh hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud, bahwa sungguh sangat banyak manusia yang benar-benar tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Lalu Imam At-Tabari lebih jauh menafsirkan makna lakanud dalam ayat ini. Beliau memaknai lakanud ay al-ardul kanud. Jadi lakanud artinya tanah yang tandus. Bagaimana tanah yang tandus? Apapun yang kita tanam di atasnya, walaupun mungkin kita sudah siram dengan air, kita sudah pupuk, akan tetapi karena dasarnya tanahnya yang tandus, maka tidak akan tumbuh dengan baik, apalagi memberikan hasil yang baik. Sehingga ketika Allah mensifatkan kepada manusia, innal insana li rabbih lakanud, bahwa sesungguhnya manusia benar-benar lakanud, itu artinya Allah mengatakan bahwa ada manusia memang sulit tersentuh hatinya dengan nasihat. Bagaimanapun kita mengingatkan, bagaimanapun kita memberikan nasihat, karena memang dasarnya hatinya yang sulit untuk tersentuh dengan nasihat. Kebalikan dari kata lakanud dalam Al-Quran adalah asyakur. Kalau lakanud orang itu sulit tersentuh hatinya dengan nasihat, maka asyakur, orang tersebut mudah tersentuh hatinya oleh nasihat. Buka ponsel dapat nasihat, tersentuh hatinya. Mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, tersentuh hatinya. Bahkan melihat orang berbuat baik saja,
hatinya tersentuh merasa iri dan ikut melakukan kebaikan, maka itu orang memiliki jiwa asy-syakur. Kemudian lebih dalam lagi ulama kita mengkaji terkait masalah lakanuda dan asy-syakur ini, bahwa paling tidak ciri-ciri orang yang lakanuda paling tidak bisa kita lihat dari 3 sifat, atau ada 3 ciri orang yang jiwanya lakanuda, hatinya tandus, sulit tersentuh oleh nasihat. Yang pertama, kata ulama kita, semakin mendapatkan nikmat dari Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mega pemase na lolongan, jadi mabela po dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu ciri orang yang lakanuda. Jadi nikmat itu bukan dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru nikmat itu dipergunakan untuk semakin bermaksiat kepada Allah. Diberikan umur yang panjang, umurnya bukan dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah, tetapi semakin berdosa kepada Allah. Diberikan fisik yang kuat, kesehatannya, fisiknya bukan dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, tetapi justru dipergunakan untuk bermaksiat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin diberikan nikmat, semakin jauh dari Allah. Semakin diberikan nikmat, nikmat itu membuat dia semakin jauh dari Allah. Maka itu ciri yang pertama orang yang terkena penyakit lakanuda. Kemudian yang kedua, ciri orang yang lakanuda, ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah, dia mengeluh seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan nikmat Allah. Padahal betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepadanya, seolah-olah berlalu begitu saja. Tetapi begitu diberikan ujian cobaan oleh Allah, maka dia mengeluh seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan nikmat. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun dia sehat, tiba-tiba dia sakit 1 minggu, seolah-olah dia tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Dia mengeluh seolah-olah dialah orang yang paling menderita dalam hidupnya. 5 tahun, 10 tahun, sawahnya berhasil, kebunnya berhasil, tiba-tiba gagal panen 1 kali. Yang dia keluhkan yang gagal panen 1 kali. Ibarat orang punya uang 1 juta, hilang 100. Yang dia keluhkan yang 100.000, sampai lupa mensyukuri yang 900.000. Dia banyak mengeluh ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dan cobaan. Tetapi ketika mendapatkan nikmat, seolah-olah nikmat itu berlalu begitu saja tanpa dia rasakan. Maka itu ciri yang kedua orang yang lakanuda. Dan yang ketiga ciri orang yang lakanuda adalah orang yang senang menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi tidak pernah berpikir siapa yang memberi dia nikmat. Siang malam dia menghirup udara dari rongga hidungnya, tetapi dia tidak pernah sadar betapa besarnya nikmat itu, dan dia tidak pernah berpikir siapa yang memberikan nikmat yang besar itu. Kemudian sebaliknya orang yang memiliki jiwa asy-syakur, semakin diberikan nikmat oleh Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Meningkat rezekinya, sedekahnya pun meningkat. Umurnya ditambah oleh Allah, semakin tekun dalam beribadah. Diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sudah dijamin oleh Allah sebagai ahli surga, bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Allah mengharamkan surga bagi nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah mendahului, memasukkan melangkahkan kaki memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang memiliki urutan nomor 1 akan menikmati fasilitas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Istrinya menceritakan bagaimana Rasulullah sampai bengkak kakinya melaksanakan sholat. Istrinya bertanya dengan sedikit protes, "Ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah dijamin oleh Allah? Lalu haruskah engkau menderita seperti itu sampai bengkak kakimu untuk sholat?" Tetapi apa jawaban Rasulullah? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Bukankah saya senang
ketika Allah menilai saya sebagai hambanya yang pandai bersyukur atau hamba yang syakur, yang semakin diberikan nikmat oleh Allah, semakin dijamin surganya oleh Allah, semakin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita umatnya? Belum ada jaminan surga, tetapi terkadang hanya sisa-sisa waktu dari kesibukan kita dengan urusan dunia yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Yang menarik dari kata-kata aba yang dipergunakan oleh Rasulullah ternyata sama dengan kata yang dipergunakan oleh Allah yang menggambarkan bagaimana ketika iblis diperintahkan sujud, tetapi sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis enggan dan tidak mau bersujud kepada Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis aba, kecuali iblis. Aba, kata Allah, sama dengan kata-kata yang dipergunakan oleh Rasulullah bahwa semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Apa maknanya ini? Sesungguhnya iblis tidak punya halangan untuk sujud kepada Allah. Secara fisik dia sehat, akalnya berfungsi dengan baik, dia beriman kepada Allah, bahkan dia sangat dekat dengan Allah. Dia yakin bahwa ada balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan, ada surga, ada neraka di akhirat kelak. Tetapi kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ada kesombongan dalam dirinya, sekaligus memang dia membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah menggunakan kata-kata kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, seolah-olah Rasulullah mengatakan kecuali yang memang tidak mau sujud, tidak mau melakukan perintah Allah karena dia menyombongkan diri atau membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ciri orang yang memiliki jiwa asyakur, jiwanya mudah tersentuh oleh nasihat. Orang yang memiliki asyakur mudah tersentuh oleh pesan-pesan moral yang ada pada setiap ibadah yang mereka laksanakan. Karena memang pada dasarnya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, di samping untuk meraih pahala di sisi Allah karena kita menjalankan kewajiban kita, pada dasarnya setiap ibadah yang kita lakukan selalu mengandung nilai-nilai atau pesan-pesan moral. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wujud dari perintah salat adalah bagaimana agar salat itu bisa menjadi sarana untuk mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Perintah ibadah haji, la rafatha wala fusuqa wala jidal, agar mereka tidak lagi berbicara dengan bahasa-bahasa yang mengandung dosa atau bahasa-bahasa kotor. Mereka jauh dari sifat fusuk, mereka jauh dari perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Perintah puasa la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah selalu berorientasi pada ada pesan moral untuk memperbaiki moral kita. Dan orang yang asyakur akan mudah menangkap pesan-pesan moral dari setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dan inilah yang dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi. Suatu hari Sayyidina Ali kedatangan seorang tamu. Tamu ini mengadu pada sore hari, wahai Ali, adakah makanan yang bisa engkau berikan kepada saya? Saya sudah 3 hari berpuasa dan saya tidak pernah makan sahur, saya tidak pernah berbuka. Kalau hari ini saya tidak mendapatkan makanan untuk berbuka puasa, itu artinya hari ini saya sudah 4 hari tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut saya. Kalau sekiranya ada makanan yang bisa engkau berikan kepada saya, minta tolong beri saya makanan. Lalu Sayyidina Ali menoleh kepada istrinya, lalu dia bertanya kepada Fatimah, wahai istriku Fatimah, adakah makanan yang bisa engkau berikan kepada tetangga kita ini? Lalu Fatimah berbisik kepada Sayyidina Ali. Apa kata Fatimah? Sesungguhnya kita punya makanan, tetapi ini makanan khusus persiapan untuk buka puasa sebentar malam.
Kalau kita berikan makanan ini, itu artinya sebentar malam kita tidak berbuka puasa dan sebentar sahur kita tidak makan sahur. Mendengar bisikan dari istrinya Sayyidatina Fatimah, tiba-tiba langsung meninggi suara Sayyidina Ali. Dia tidak marah, tetapi suaranya agak meninggi. Apa kata Sayyidina Ali? Berikan makanan itu kepada tetangga kita. Lalu Fatimah masuk ke dalam rumah, lalu diberikan makanan itu kepada tetangganya. Begitu tetangganya pulang, Sayyidina Ali langsung masuk ke dalam rumah, dia tutup pintunya, lalu dia menangis dengan sekeras-kerasnya. Lalu istrinya Sayyidatina Fatimah heran melihat suaminya. Lalu dia mendekati suaminya, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau bersedih karena sebentar malam kita tidak berbuka puasa? Apakah engkau bersedih karena sebentar kita tidak makan sahur?" Apa kata Sayyidina Ali? "Saya bersedih bukan karena sebentar tidak ada makanan untuk berbuka puasa. Saya bersedih bukan karena sebentar tidak ada makanan untuk kita makan sahur. Tapi saya bersedih, saya merasa berdosa kepada Allah. Kenapa harus tetangga itu yang datang kepada kita melaporkan keadaannya? Kenapa bukan kita yang tahu bagaimana kondisi tetangga kita? Sehingga saya merasa sulit rasanya mengampuni diri saya. Ternyata ada tetangga kita yang kelaparan. Kenapa mesti dia yang datang? Bukan saya ke sana melihat kondisinya." Kenapa? Ada kepekaan dalam dirinya ketika Sayyidina Ali melaksanakan ibadah puasa. Dia merasakan bagaimana penderitaannya orang yang tidak memiliki apa-apa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan di momentum bulan Syawal ini, baru saja kita telah melaksanakan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita menuju hari raya akbar, hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kriteria orang yang lakanude, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita sehingga kita tergolong orang-orang yang asyakur, orang-orang yang menggunakan segala nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.